Saya atas nama Heltita Sei, mahasiswi dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kelas di semester 4. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan materi kuliah Sosiologi Pendidikan yang dibagi dalam 6 pokok, yaitu yang pertama, model pembelajaran sesuai tuntutan masyarakat. Pengertian model pembelajaran. Istilah model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas daripada suatu strategi, metode, dan teknik. Sedangkan istilah strategi awal mulanya dikenal dalam dunia militer, terutama terkait dengan perang atau dunia olahraga. Istilah strategi, metode, pendekatan, dan teknik mendefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, strategi pembelajaran. Yang kedua, pemilihan materi pelajaran. Yang ketiga, cara menyajikan materi pelajaran. Yang keempat, sasaran penerima materi pelajaran. Yang kelima, pendekatan pembelajaran. Kedudukan model pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu siasat melakukan kegiatan pembelajaran yang bertujuan mengubah keadaan pembelajaran menjadi pembelajaran yang diharapkan. Dalam proses pembelajaran dikenal sebagai istilah yang memiliki kemiripan makna, sehingga seringkali orang merasa bingung untuk membedakannya. Istilah-istilah tersebut adalah: yang pertama, pendekatan pembelajaran; yang kedua, strategi pembelajaran; yang ketiga, metode pembelajaran; yang keempat, teknik pembelajaran; yang kelima, taktik pembelajaran; yang keenam, model pembelajaran. Pemilihan model pembelajaran. Sebagai contoh pengklarifikasian berdasarkan tujuan adalah pembelajaran langsung, suatu model pembelajaran yang baik untuk membantu siswa mempelajari keterampilan dasar seperti tabel, perkalian, atau untuk topik-topik yang banyak berkaitan dengan penggunaan alat. Tiap-tiap model pembelajaran membutuhkan sistem pengelolaan dan lingkungan yang belajar yang sedikit berbeda. Macam-macam model pembelajaran. Beberapa model pembelajaran yang dapat digunakan diantaranya: yang pertama, model pembelajaran langsung; yang kedua, model pembelajaran Missouri Mathematic Project atau MMP; yang ketiga, model pembelajaran problem pushing. Apa itu model pembelajaran langsung? Ciri-ciri model pembelajaran langsung. Yang pertama, transformasi dan keterampilan secara langsung. Yang kedua, pembelajaran berorientasi pada tujuan tertentu. Yang ketiga, materi pembelajaran yang telah terstruktur. Yang keempat, lingkungan belajar yang telah terstruktur. Yang kelima, distruktur oleh guru. B. Bagaimana tahap model pembelajaran? Tahap atau sinteks model pembelajaran langsung menurut Bruce dan Will tahun 1996 sebagai berikut: orientasi, presentasi, latihan struktur, latihan terbimbing. Model pembelajaran Missouri Mathematic Project atau MMP. Langkah-langkah dari model pembelajaran MMP adalah sebagai berikut: yang pertama, review; yang kedua, pengembangan; yang ketiga, latihan terkontrol; yang kedua, hubungan sekolah, keluarga, dan peserta didik. Yang pertama, pengertian sekolah. Sekolah ialah suatu lembaga pendidikan yang dirancang secara khusus untuk mendidik siswa atau murid dalam pengawasan para pengajar atau guru. Fungsi dan tujuan sekolah adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua, pengertian keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
Tujuan keluarga. Yang pertama, menciptakan peran-peran sosial bagi anggota keluarga, ayah, ibu, dan anak. Yang kedua, memelihara suatu kebudayaan bersama yang diperoleh dari kebudayaan umum. Yang ketiga, membentuk kepribadian manusia. Pengertian anak didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan informal, pendidikan formal, maupun pendidikan non-formal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Tujuan peserta didik atau anak didik. Tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, dan bertanggung jawab terhadap bangsa. Hal negatif seperti A. Kurangnya perhatian serta kasih sayang orang tua. B. Terjadinya konflik antara ayah dan ibu. C. Terjadinya kekerasan orang tua terhadap anak. 3. Pengaruh sekolah dan peserta didik. Unsur positif dan negatif anak didik. Yang pertama, pengertian peserta didik. Peserta didik adalah anak yang sedang tumbuh dan berkembang, baik secara fisik, psikologis untuk mencapai pendidikannya melalui lembaga pendidikan secara umum. Bentuk pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah. Pendidikan sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, sementara pendidikan luar sekolah membagi bentuk dalam pendidikan informal dan pendidikan non-formal. A. Pendidikan formal, B. Pendidikan informal, C. Pendidikan non-formal. Peserta didik. Semua hal yang sangat perlu juga diperhatikan oleh seorang pendidik dalam membimbing peserta didik adalah kebutuhan mereka. Kebutuhan manusia dalam dua kebutuhan, yaitu yang pertama kebutuhan primer, B. Kebutuhan sekunder. Selanjutnya, ia membagi kebutuhan rohania kepada beberapa macam, yaitu A. Kebutuhan kasih sayang, B. Kebutuhan akan rasa aman, C. Kebutuhan akan rasa harga diri, D. Kebutuhan akan rasa bebas, E. Kebutuhan akan sukses, F. Kebutuhan akan sesuatu kekuatan atau pengandaian diri manusia, seperti pengetahuan lainnya yang ada pada setiap manusia berakal. Pengertian masyarakat. Konsep dari lingkungan masyarakat itu sendiri adalah masyarakat dapat diartikan sebagai satu bentuk kata kehidupan sosial dengan tata nilai dan tata budaya sendiri. Dalam artinya, masyarakat adalah wadah dan wahana pendidikan, medan kehidupan manusia yang majemuk, rural, suku, agama, kegiatan kerja, tingkat pendidikan, tingkat sosial ekonomi, dan sebagainya. 3. Unsur positif dan negatif anak didik dalam masyarakat. Dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif akan didik yang bias diambil dalam masyarakat. Dampak positif yang pertama adalah munculnya nilai dan norma baru yang lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Dampak positif yang kedua adalah berkembangnya lembaga-lembaga sosial baru yang merupakan penerapan dari diferensi struktural. 4. Pembelajaran learning lokal, regional, dan nasional. Konsep pembelajaran. Pembelajaran merupakan akumulasi dari konsep mengajar dan konsep belajar. Menurut Meyer 2002 mengemukakan bahwa semua pembelajar manusia pada hakikatnya mempunyai 4 unsur, yaitu A. Persiapan, B. Penyampaian, C. Pelatihan, D. Penampilan hasil. 2. Lokal. Sumber-sumber belajar lokal.
adalah suatu sumber belajar yang memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran yang sering disebut dengan talular, yaitu teaching and learning using locally available resources. Sumber-sumber belajar lokal adalah suatu sumber belajar yang memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran yang sering disebut pembelajaran yang sering disebut dengan talular, yaitu teaching and learning using locally available resources. 3. Regionalisasi perwilayahan. Regionalisasi berarti membagi wilayah-wilayah tertentu di permukaan bumi untuk keadaan tujuan tertentu. Konsep wilayah. Beberapa teori pusat pertumbuhan yaitu teori tempat sentral dan teori kutub pertumbuhan. 4. Nasional. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Fungsi pendidikan nasional. Pendidikan nasional di Indonesia mempunyai fungsi sebagai berikut. A. Mengembangkan kemampuan. B. Membentuk watak. C. Membentuk peradaban bangsa yang bermartabat. D. Mencerdaskan kehidupan bangsa. E. Tujuan pendidikan. Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Yang kelima, hubungan sosiologi pendidikan dengan ilmu PAK. Pengertian sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan merupakan suatu yang khusus. Menurut F.G. Robbins, sosiologi pendidikan adalah sosiologi khusus yang tugasnya menyediakan struktur dan dinamika proses pendidikan. 2. Pengertian ilmu pendidikan agama Kristen. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keamanan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta. Kata agama terbagi A. Tidak, gama, kacau. Jadi agama tidak kacau. Dan agama juga berarti tradisi, sedangkan kata lain dalam bahasa Arab Edien, agama adalah aturan, sedangkan Islam adalah selamat. Jadi agama Islam adalah aturan selamat. Konsep lain yang menyatakan hal ini adalah religi yang berasal dari bahasa Latin religio, yang berakar pada kata kerja religier, yang berarti mengikat kembali. Maksud yang berreligi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan. Definisi tentang agama dipilih yang sederhana dan meliputi. Artinya definisi ini diharapkan tidak terlalu sempit atau terlalu longgar, tetapi dapat dikenakan kepada agama-agama yang selama ini dikenal melalui penyebutan nama-nama agama itu. Agama merupakan suatu lembaga atau institut penting yang mengantar kehidupan rohani manusia. Untuk itu, terhadap apa yang dikenal sebagai agama-agama itu perlu dicari titik persamaannya dan titik perbedaannya. 3. Hubungan sosial, sosiologi pendidikan dengan ilmu PAK. Sosiologi adalah ilmu sosial karena hal yang dipelajari adalah gejala-gejala Peran sekolah pendidikan dalam membangun masa depan bangsa. Pentingnya pendidikan.
Pendidikan merupakan hal terpenting untuk membentuk kepribadian. Pendidikan itu tidak perlu berasal dari pendidikan formal seperti sekolah atau perguruan tinggi. Pendidikan informal dan non-formal pun memiliki peran yang sama untuk membentuk kepribadian, terutama anak atau peserta didik. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, sementara. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. B. Pentingnya pendidikan moral bagi peserta didik. Kata moral berasal dari bahasa Latin mores yang berarti tata cara dalam kehidupan atau adat istiadat. Berpendapat bahwa penalaran moral menekankan pada alasan mengapa suatu tindakan dilakukan, sehingga dapat dinilai apakah tindakan tersebut baik atau buruk. Pendidikan moral tidak hanya diperoleh di lingkungan sekolah, melainkan di lingkungan keluarga. Awal pendidikan moral terhadap anak mulai ditanamkan. Pendidikan moral sebagai bagian dari pendidikan nilai di sekolah yang membantu peserta didik mengenal, menyadari pentingnya nilai-nilai moral yang seharusnya dijadikan panduan bagi sikap dan perilaku sebagai manusia, baik secara perorangan maupun bersama-sama dalam suatu masyarakat. Nilai moral mendasari prinsip dan norma hidup baik yang memandu sikap dan perilaku manusia sebagai pedoman dalam hidupnya. Peran pendidik di setiap jenis lembaga pendidikan dalam membentuk karakter siswa dalam pendidikan formal dan non-formal pendidikan. 1. Harus dilibatkan dalam proses pembelajaran, yaitu melakukan interaksi dengan siswa dalam mendiskusikan materi pembelajaran. Yang kedua, harus menjadi contoh teladan kepada siswanya dalam berperilaku dan bercakap. Yang ketiga, harus mampu mendorong siswa aktif dalam pembelajaran melalui penggunaan metode pembelajaran yang variatif. Yang keempat, harus mampu mendorong dan membuat perubahan sehingga kepribadian, kemampuan dan keinginan guru dapat menciptakan hubungan yang saling menghormati dan bersahabat dengan siswanya. Yang kelima, harus mampu membantu dan mengembangkan emosi dan kepekaan sosial siswa agar siswa menjadi lebih bertakwa, menghargai ciptaan lain, mengembangkan keindahan dan belajar soft skill yang berguna bagi kehidupan siswa selanjutnya. Dan yang keenam, harus menunjukkan rasa kecintaan kepada siswa sehingga guru dalam membimbing siswa yang sulit tidak mudah putus asa. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Shalom.